dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya kasih-Mu Tuhan, dan kami perlu kasih-Mu itu Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu di pagi hari ini, sehingga kami dipulihkan, kami disembuhkan Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan Yesus. Engkau yang terlebih dahulu mengampuni kami Tuhan, dan selanjutnya kami melakukan apa yang seperti Engkau lakukan Tuhan, karena kami adalah milik-Mu. Kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan, yang sudah ditebus oleh darah-Mu yang suci, yang sudah ditebus oleh darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang berkuasa bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan dengan segenap hati pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan.
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Terima kasih Bu Shana sudah membawa kita di dalam pujian dan penyembahan. Selamat pagi semuanya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kau baik, sangat baik, sungguh baik. Jika Engkau memberikan kami umur tambah sehari lagi, kami percaya Engkau merencanakan sesuatu yang baik buat kami ya Tuhan. Engkau memberikan kesempatan buat kami berbuat baik juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbuat baik bukan hanya tingkah laku ya Tuhan. Berbuat baik bukan hanya memenuhi persyaratan hidup ya Tuhan, tetapi berbuat baik untuk taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau melihat hati kami ya Tuhan. Engkau tidak melihat rupa. Sehingga setiap hari yang kami pelajari adalah mengubahkan hati kami, bukan mengubah rupa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, jika Engkau berbicara dan sering-sering kami mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, iman kami akan tumbuh, iman kami akan dikuatkan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat jalan-jalan yang Engkau tunjukkan kepada kami, sehingga kami memperoleh hidup yang benar dan memperoleh hidup yang kekal yang Engkau janjikan kepada kami Tuhan. Urapi hamba-Mu ini yang tidak mengerti apa-apa ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini yang penuh dengan dosa ya Tuhan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan, agar hamba-Mu ini boleh berbicara sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini tidak terasa kita sudah masuk di dalam Matius 7. Dan Matius 7 ayat 12. Dengan perikop jalan yang benar. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di setiap agama apapun diajarkan hidup harus di dalam jalan yang benar. Nah,
di agama lain mengajarkan kita hidup di jalan yang benar, hanya berusaha untuk hidup benar, berusaha untuk melakukan hal-hal yang benar. Tetapi untuk menemukan di dalam kebenaran itu sering mengalami jalan buntu. Kenapa? Karena tidak ada perjanjian dijanjikan oleh Tuhannya untuk hidup di dalam kebenaran. Saya beri contoh. Orang Kristen itu tidak mengenal karma. Nah, beda karma dengan artinya tabur tuai. Memang di dalam karma itu ada tabur tuai. Apa yang engkau lakukan akan engkau nuai. Tetapi di dalam Kristen tidak mengenal karma. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Di Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu, saya bacakan ya dari 12 sampai 14. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Saudara kasih dalam Tuhan, jalan yang menuju kebenaran itu sempit. Artinya, jika mau diselamatkan, itu jalannya sangat sempit. Jika mau masuk neraka, itu jalannya sangat lebar, pintunya lebar. Ya, masuk neraka gampang. Bunuh diri langsung nyampe, nggak usah pakai visa. Ya, bunuh diri langsung masuk ke neraka. Tetapi menuju pintu surga, masuk ke surga, itu pintu kesesakan, artinya sangat sempit. Nah, agama lain menakut-nakuti dengan hukum karma. Kamu pernah melakukan dosa, maka akan adanya hukum karma. Dan hukum karma itu tidak bisa luntur. Harus berbuat baik terus. Kalau ditanya berbuat baik berapa kali perhitungannya, ya sebanyak-banyaknya katanya. Nah, sebanyak-banyaknya itu berapa kali? Kalau ternyata besok tiba-tiba dipanggil Tuhan, belum sempat melakukan target yang dilakukan, berarti hukum karma jalan terus dong. Berarti tidak memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, anak Tuhan yang percaya akan diselamatkan oleh Yesus Kristus, itu tidak akan mengalami hukum karma. Sebab kalau hukum karma itu masih terjadi, sia-sialah kita yang bertobat. Nah, pagi hari ini kita bahas apa sih yang dinamakan bertobat. Bertobat itu orang Kristen biasanya ditandai oleh baptis. Itu hanya tanda, ya. Bukan berarti setelah dibaptis dijamin dia pasti bertobat. Tetapi itu adalah tanda bahwa kita ingin mempraktekkan hidup yang baru, sehingga dosa-dosa yang lama kita kubur, ya, kita masuk ke dalam air, melambangkan dikubur semuanya, kita bangkit sehingga kita tidak berbuat dosa lagi. Tapi apakah itu menjamin? Tidak menjamin, ya. Itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah setiap hari kita mengadakan pertobatan. Nah, pertobatan itu bukan hanya melakukan hal-hal yang baik,
bukan hanya melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu sangat sulit, sangat sulit. Contoh, saya beri contoh. Orang minta tolong kepada kita, kita tolong. Misalnya dia kurang duit, kita tolong pakai duit. Tetapi habis kasih duit, belum tentu dia puas. Dia bilang, wah ngasihnya nggak ikhlas. Kemarin ngasih duitnya pakai tangan kiri. Nah, itu cuman hal sepele. Orang nggak puas, ya nggak? Nah, kalau orang nggak puas, kita merasa, aduh orang itu nggak puas. Kita merasa berdosa. Kita merasa nanti ada tabur tuai. Jangan-jangan besok orang ngasih duit kepada kita bukan tangan kiri lagi, pakai kaki. Gitu. Nah, merasa ada tabur tuai. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan, ya, dia tidak mempermasalahkan itu. Yang penting saya sudah melakukan menurut Tuhan kepada saya dengan iman yang terbaik. Nah, iman seperti apa? Nah, iman hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Nah, makanya saya katakan, orang Kristen, anak Tuhan, tidak mengenal karma. Karena jika kita mengenal karma, maka sia-sialah Tuhan kita mati di kayu salib. Ya, maka sia-sialah Tuhan kita mati di kayu salib. Ia menebus dosa-dosa kita. Nah, seperti kemarin kita baru memperingati hari Paskah, hari kebangkitan. Di hari ketiga Yesus bangkit. Itu menunjukkan bahwa ada kemerdekaan, ada kebangkitan. Bahwa orang-orang Kristen itu tidak mati selamanya. Ya. Tuhan kita memberi contoh, ia bangkit. Nah, 3 hari saja, tidak lebih, tidak kurang. Nah, mari saudara kasih dalam Tuhan, coba kita renungkan pagi hari ini. Seberapa hebatkah kita bisa melakukan hal-hal yang baik? Seberapa hebat? Kita tidak hebat, kita bukan Superman. Seberapa hebatkah kita bisa meninggalkan dosa kita? Kita nggak hebat juga. Kita juga bukan Superman. Ya, yang tiap hari bisa terbang, yang tiap hari bisa menolong orang, yang tidak akan jatuh dalam dosa. Tidak mungkin. Nah, artinya kalau tidak mungkin, misalnya kita berbuat dosa satu, katanya dosa yang satu ini harus dibalas dengan 10 kebaikan. Apakah kita sanggup? Apakah 10 kebaikan sanggup membayar satu dosa? Nah, semua orang tidak bisa menjawabnya. Tetapi saya beritahu hari ini, orang Kristen bisa menjawabnya. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus. Yesus mati di kayu salib. Ya. Itu menebus dosa-dosa kita sehingga yang namanya karma itu sudah dihapuskan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes 12 ayat 24 berkata, ya, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, orang Kristen diajarkan kita seperti biji gandum. Kita tahu menanam, saya coba kemarin menanam biji korma. Ya. Ketika biji korma itu saya simpan di dalam kulkas, itu dia tidak mati. Dan dia tidak akan bertunas. Ya. Saya taruh di atas meja.
dia juga tidak bertunas. Tetapi dia harus jatuh ke tanah. Dia harus ada tanah. Karena apa? Tanah itu mengandung mineral-mineral, mengandung zat-zat, mengandung kelembapan yang bisa membuat bijinya itu mati sehingga ia bertunas dan hidup kembali. Nah, demikianlah hidup kita. Artinya, daging kita ini harus dimatikan. Seperti Tuhan Yesus mati di kayu salib. Daging kita ini harus dimatikan seperti apa? Bukan berarti kita harus disalibkan secara utuh seperti Tuhan Yesus. Enggak. Tetapi keinginan-keinginan yang jelek kita harus dimatikan, harus dipatahkan. Nah, setiap pagi kita berdoa untuk apa? Setiap pagi kita berdoa, ya kita minta ampun kepada Tuhan. Kita melatih diri kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga kita boleh memperoleh hidup di dalam kebenarannya. Sehingga kita mendengarkan firman Tuhan setiap pagi. Setiap pagi kita belajar, setiap pagi kita dipulihkan. Nah, contoh saya bersaksi sedikit. Di dalam pelayanan saya dituntut oleh Tuhan setiap hari pelayanan saya itu tidak cukup. Saya kerasa dari saat saya pelayanan zaman dulu. Dulu saya pelayanan selalu dihormati sama gembala saya. Di gereja lama saya selalu dihormati. Selalu masuk gereja baru itu saya selalu diangkat jadi kepala, jadi koordinator, jadi apa, sehingga dimanjakan. Nah, saya sekarang merasakan jika kita dimanjakan di dalam satu pekerjaan saja, kita itu besar kepala. Ya, saya menganggap pelayanan itu suatu pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan, suatu tanggung jawab diberikan oleh Tuhan. Tetapi banyak sekali di antara, saya nggak nyebut orang lain lah, saya sendiri. Acap kali ketika saya diangkat jadi kepala, hati kecil pasti bisa merasa, tuh saya dipercaya, makanya saya diangkat jadi kepala. Timbullah satu kesombongan. Maka pelayanan kita itu akan buntu, walaupun jadi kepala. Ya, saya beritahu, ketika saya membaca firman Tuhan ini beberapa tahun yang lalu, dan saya pernah mendengar khotbah dari Pastor Petrus Agung Mendiang. Ia berkata, tunas itu tumbuh karena bijinya itu mati. Mati berapa tahun pun itu bisa tumbuh. Ya. Jadi mati berapa ratus tahun pun biji itu kalau diketemukan, ya, kalau ditaruh di tanah dan dirawat dengan benar, dikasih pupuk dengan benar, itu akan tumbuh. Nah, berarti harus mati, harus jatuh, harus ke titik yang paling rendah. Tanah bicara ground. Saya langsung pikir harus touch the ground. Hidup kita ini harus menyentuh tanah, harus landed bahasa Inggrisnya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di dalam pelayanan kita jangan selalu memikirkan kalau kita jadi pemimpin di dalam satu pelayanan itu baru punya arti. Jangan punya pikiran seperti itu. Untuk hidup di dalam kebenaran, untuk pelayanan yang sebenar-benarnya adalah hal yang sekecil apapun yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Makanya ketika saya pindah ke Basilea, waktu saya daftar, ditanya mau jadi apa,
Padahal saya nggak berani katakan panggilan saya. Banyak orang merasa bisa nyanyi, langsung menganggap panggilannya harus jadi WL. Banyak orang yang bisa khotbah, banyak sekali. Yang mengerti firman Tuhan, langsung mengatakan panggilannya menjadi gembala. Tidak sedikit juga yang merasa. Nah, jadi panggilan itu jangan merasa gitu. Yang merasa bisa jadi gembala, keluar dari gereja, mau menjadi gembala, tetapi banyak mengalami kegagalan. Tidak ada yang digembalakan dan tidak maju-maju penggembalaannya. Nah, mari saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bertanya kepada Tuhan. Dalam hidup kita ini, apa sih yang kurang? Nah, itu yang paling penting. Kalau kita tanya kepada Tuhan, berarti kita berbicara kepada Tuhan. Seperti kita berdoa setiap pagi. Berdoa kepada Tuhan berarti kita berbicara kepada Tuhan. Saya beritahu, banyak sekali orang yang jago khotbah, ya, bahkan belajar khotbah. Saya tanya, banyak teman saya tanya, yang sekolah teologi. Saya tidak mengurungkan orang untuk sekolah teologi, tetapi saya sering bertanya, kamu sekolah teologi untuk apa? Untuk supaya lebih ngerti, oke, bagus. Terus, untuk supaya bisa khotbah. Nah, saya beritahu, banyak orang sekolah teologi yang tamat, bahkan sampai master teologi, belum tentu bisa khotbah. Bibirnya kaku. Dia tidak tahu mau mulai dari mana ceritanya. Dia tidak tahu apa yang harus diceritakan. Saya beritahu kuncinya cuma satu. Orang khotbah bukan hanya ngerti teori, bukan hanya ngerti firman Tuhan. Firman Tuhan itu memang wajib untuk dimengerti. Tetapi kalau cuma itu saja, tidak cukup. Kita harus belajar untuk mengalami. Nah, mengalaminya seperti apa? Bukan berarti kita mau menasihati orang, harus misalnya menasihati orang jangan merokok. Kita harus merokok dulu supaya tahu rokok itu enaknya di mana, nggak enaknya di mana, sehingga kita bisa menasihati. Bukan seperti itu. Banyak orang bilang sama saya begini, Pak John mah enak, dulu bandel, sehingga nasihatin orang gampang karena sudah mengerti. Ya itu memang kalau kita sudah bertobat, kita tahu. Saya beritahu, banyak sekali orang yang merasa sudah bertobat, tetapi ketika di cross check ternyata belum. Makanya saya sering bilang, orang yang kalau jatuh dalam narkoba, 3 bulan kemudian dia bilang dia bertobat dan dia sudah sembuh dan dia sudah mau melayani dan dia mau khotbah di mimbar. Kalau itu gereja saya, dulu saya memimpin di satu gereja di Serpong Town Square, di di rumahnya Ibu Syana. Itu ada pengerja saya yang baru 3 bulan jatuh dalam narkoba, tiba-tiba dia bilang dia udah sembuh, dia pengen naik panggung. Oke, kalau mau kesaksian boleh. Dia mau khotbah, saya nggak kasih. Kenapa? Saya tahu orang yang jatuh dalam narkoba itu minimal 6 tahun baru bisa benar-benar bersih darahnya. Makanya jangan coba-coba narkoba. Yang bilang, saya cuma coba sedikit. Itu darah kita terkontaminasi. Itu lama sembuhnya. Nah, itu secara fisik. Tetapi secara spiritual, kalau kita alami seperti itu, makanya yang harus diperbaiki spiritualnya dulu. Kita harus mendekatkan kepada Tuhan. Harus diisi terus dengan firman Tuhan. Baru bisa dipulihkan. Ya. Jadi kalau hanya sesaat dia merasa
Saya sudah bertobat, saya mau, baru mau, belum bertobat. Pagi hari ini saya mau sampaikan dengan jujur, mungkin orang-orang melihat saya sudah bertobat, tapi yang benar-benar mengerti saya sudah bertobat apa tidak, itu saya sendiri. Ya, mungkin sama Tuhan, pasti kalau sama Tuhan. Yang mungkin, ya iblis tahu. Nah, iblis selalu mengintimidasi. Allah katanya, lu anak Tuhan. Kemarin lu baru iri hati sama orang. Dosa tuh, kayak gitu. Allah kemarin waktu di gereja, kamu melihat orang khotbah, dalam hati kamu gak damai sejahtera. Kamu bilang, alah khotbahnya cuma segitu. Nah, itu. Saya diintimidasi sama iblis. Tetapi saya mendapatkan intimidasi-intimidasi itu adalah ujian-ujian yang masuk kepada pikiran saya, dan karena pikiran kita setiap pagi diisi oleh firman Tuhan, kita langsung ingat. Saya langsung ingat, oh kemarin Pak John Ferry bilang apa ya? Oh kemarin Pak John Ferry bilang begini, begini, begini. Oh harus mengampuni, harus begini, harus begitu. Oh gitu. Nah kemarin Pastor Darius bilang apa? Harus begini, harus begini. Oh, nah itu yang harus kita ingat. Itu satu-satunya cara untuk menghilangkan intimidasi daripada iblis. Itu cara yang paling mudah. Makanya firman Tuhan berkata, jangan duduk semeja kepada pencemooh. Ya, pencemooh itu seperti orang-orang yang suka gosip. Kalau kita ketemu orang, ya saya sering ketemu orang, dia bilang pertemuannya garing. Kenapa garing? Karena tidak ada yang bisa dibahas. Ternyata yang dibahas itu, saya pikir apa yang dibahas kalau anak-anak Tuhan? Oh pasti firman Tuhan. Ternyata enggak. Yang dibahas itu gosip. Sehingga kalau ada gosip, digosok makin sip katanya. Itu tidak garing. Nah banyak sekali orang yang ketemu itu lebih suka ngegosip. Lu tahu nggak ya? Apalagi bahas perselingkuhan. Lu tahu nggak ya? Kemarin si Anur, wah itu panas gitu, panas. Dan yang mencari tahu makin banyak. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini dengan pengalaman yang kita alami semua, saya mau mengajak, mari supaya karma yang dijuluki oleh agama lain tidak jatuh kepada anak-anak Tuhan, tidak jatuh kepada kita terutama. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat kita. Bukan cuman kita bisa membagikan firman Tuhan saja, tetapi perilaku kita, tampang kita, gerak-gerik setiap hari kita, body language kita, ya, semuanya dibenarkan oleh Tuhan. Kita diubahkan sehingga orang melihat kita, orang melihat saya, bukan melihat saya lagi, ya. Orang melihat kita, bukan lihat kita lagi. Orang melihat Pak John Ferry, bukan lihat Pak John Ferry lagi. Orang melihat Ibu Siana, bukan lihat Ibu Siana lagi. Orang melihat Ibu Lydia, bukan lihat Ibu Lydia lagi. Orang melihat Ibu Mariana, bukan lihat Ibu Mariana lagi. Tetapi lihat siapa? Lihat ada Kristus. Orang masa, nah itu orang Kristen begitu tuh. Panjang sabar katanya. Orang Kristen begitu tuh. Senyumnya lebar katanya. Ya, saya pernah bilang kita orang Kristen, apalagi Asyar, ya saya sering jadi greeter di depan pintu. Nah sekarang enaknya pakai masker, jadi nggak senyum orang nggak ketahuan. Tetapi kalau orang yang kepo, dia bisa tahu kalau kita senyum apa enggak. Dia lihat mata kita aja, belum senyum katanya. Matanya belum sipit gitu. Nah kebetulan mata saya sipit, jadi orang anggap senyum terus.
Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita ubah diri kita, hidup kita setiap hari. Ya, kenapa kita percaya anak-anak Tuhan tidak mengalami hukum karma? Karena kita setiap hari diperbaharui. Kita setiap hari membaca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, rohnya huruf besar ya, artinya melayani Tuhan, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita sudah menabur di dalam roh. Kita setiap pagi melayani Tuhan, ya melayani di dalam roh dan kebenaran. Tenaga kita ini nggak seberapa, mau bangun saja susah kok, ya kan? Saya tadi alarm sampai bunyi 3 kali baru bangun, jujur aja. Nah, artinya daging kita ini nggak kuat. Jadi kalau ada yang bilang, wah saya belum bunyi alarm saja saya sudah bangun. Nah itu baru menabur di dalam daging. Dagingnya kuat, fisiknya luar biasa. Tapi kalau cuman dagingnya saja, cuman setor muka, ada ya kan? Dulu saya kerja sama pembesar, dia suka anak buahnya itu setor muka. Jadi pagi-pagi datang setor muka. Nah, itu menabur daging namanya. Tetapi kalau di dalam roh, artinya gini, waktu kita bangun, kita berdoa, roh kita ini nyambung gak kepada rohnya Tuhan? Kita sedang mendengarkan firman Tuhan ini sekarang. Roh kita diisi gak? Dicas gak? Habis ini introspeksi. Saya paling takut ya, kalau saya ke gereja, setelah pendeta itu khotbah, saya pulang. Makanya waktu pendeta khotbah itu, saya ambil handphone saya ketik, saya bukan WA, saya ketik, saya catat, minimal saya catat ayat yang diberikan. Makanya kalau ada pengkhotbah yang khotbah dari awal sampai setengah, dia belum berikan ayat, saya itu takut saya lupa. Karena orang cerita bisa lupa. Tetapi dia kalau memberikan ayatnya, saya akan catat. Saya pulang, saya akan baca kembali. Nah, pasti, bukan ada kemungkinan, pasti Tuhan bicara melalui ayat itu dengan kita itu dengan cara yang beda. Jadi orang sampaikan dengan kita membaca, itu kadang-kadang tidak akan sama. Karena Tuhan berbicara spesifik kepada kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Matius 7, perikop jalan yang benar ini dari ayat 12 sampai 14, cuma 3 ayat. Ya, cuma 3 ayat. Jangan sia-siakan. Jangan katakan, cuma 3, hafal aja bisa. Bukan untuk dihafal, untuk direnungkan. Habis ini, setelah habis Zoom, jangan langsung tergesa-gesa ikut Pak Kianli pergi olahraga. Jangan tergesa-gesa. Kalau belum baca dengan benar, baca kembali. Ya, baca kembali dan lihat apa yang disampaikan oleh Tuhan. Seperti kemarin Pak John Ferry sampaikan ceritanya tentang sampai semua yang berkaki 4 boleh dimakan, itu yang saya paling ingat. Kecuali meja, itu khotbahnya pendeta HKBP itu. Dulu saya sering mendengar pendeta orang kita Batak, karena saya lahir di Siantar, jadi saya sering ketemu orang Batak. Semua berkaki 4 boleh dimakan, kecuali meja, dia bilang gitu kan. Kemarin Pak John Ferry, padahal Pak John Ferry orang Batak, tapi Bataknya sudah hilang. Saya lebih Batak daripada Pak John Ferry. Semua berkaki 4 boleh dimakan, katanya. Kecuali meja, katanya. Itu pun karena keras. Kalau tidak, putus, dia bilang. Nah, itu orang Batak berbicara seperti itu. Semua yang ada di laut, yang bisa berenang, itu boleh dimakan. Jadi bilang makan pun makan. Kecuali kapal selam, dia bilang. Itu pun karena keras. Kalau tidak,
putus, dia bilang gitu. Bilang putusnya itu moncongnya mesti begini, putus. Nah itu orang Batak. Saking tulusnya gitu. Jadi orang Batak kalau mau pergi, dia nggak bilang, yang sun dulu dong, yang papa sudah mau pergi. Nggak begitu. Tapi itu orang Batak yang di kampung. Kalau Pak John Ferry nggak begitu. Kalau orang Batak yang di kampung, dia bilang, coba muncungmu dulu sepukul, katanya. Nah, ini hanya intermezzo ya, supaya supaya tidak ngantuk semuanya. Nah, itulah Galatia 6 ayat 8 mengatakan, siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Jadi berbuat baik saja dengan daging kita tidak cukup. Kita harus dicas setiap pagi roh kita, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal dari roh itu sendiri. Dan anak-anak Tuhan selalu akan membaca firman Tuhan dan merekamnya, sehingga diberi hikmat untuk mengikuti ajaran Kristus. Nah, sehingga kita berani mengklaim kalau kita sudah dipatahkan, kalau kita sudah tidak ada karma yang mengikuti. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jikalau kita di luar, teman-teman kita yang belum Kristen, yang sering menceritakan tentang karma, kalau ditanya, Kristen bagaimana? Karma itu tetap mengikuti. Bilang benar. Jangan bilang, oh enggak, karma itu enggak bisa mengikuti orang Kristen. Nanti dibilang sombong. Ya. Bilang dulu begini, benar, karma itu ada. Kita juga diajarin. Kita diajarin bukan berarti artinya karma itu mengikuti kita. Ya. Kita diajarin kalau tidak benar-benar sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus, maka karma itu akan mengikuti. Tetapi karena kita mengerti, ya, karena kita mengerti, bukan hanya berbuat baik, tetapi kita selalu minta ampun kepada Tuhan, kita selalu connect, ya, connect, berbicara kepada Tuhan, sehingga kita terhubung dengan rohnya Tuhan, sehingga pengampunan itu terjadi, maka tidak sia-sia Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita. Karena kita percaya. Nah, kalau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus mati di kayu salib, artinya apa? Kenapa orang Kristen? Nah, kemarin saya melihat banyak pendeta yang berdebat, orang Kristen berdebat kepada saudara sepupu kita. Dia bilang gini, cuman masalahnya Tuhan Yesus mati di kayu salib, sama yang satu lagi percaya lebih hebat lagi imannya. Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, tapi Tuhan Yesus langsung terangkat ke surga. Oke, bagus imannya. Kenapa orang Kristen dituntut tidak mempercayai seperti itu? Kan lebih bagus. Berarti percaya Tuhannya sakti. Orang Kristen tidak diajarin untuk mempercayai kesaktiannya saja. Kita tidak usah bukti lagi Tuhan kita sakti. Kalau yang namanya lidah kita mengaku Yahweh itu adalah Tuhan, Yahweh itu adalah Tuhan satu-satunya, itu tidak usah disebutkan lagi, tidak usah dibuktikan lagi sakti. Itu sudah mengandung arti yang sakti. Yahweh itu adalah artinya sumber kebenaran. Jadi kalau sumber kebenaran itu adalah benar-benar benar gitu. 3 kali benarnya, ya kan? Benar-benar benar gitu. Nah, kalau sudah benar-benar benar, buat apa lagi kita harus buktikan bahwa dia itu benar? Nggak usah. Justru kita harus imani Yesus mati di kayu salib. Kenapa orang bilang orang Kristen ini kurang kerjaan? Kenapa sih Tuhannya mesti di kayu salib? Itulah Tuhan mau membuktikan. Banyak sekali kan orang bisa cuma mau membuktikan bahwa Tuhannya sakti. Berarti dia nggak percaya sama Tuhannya.
Dia mesti lihat Tuhannya terbang dulu baru dia percaya. Nah, kita nggak usah. Kita sudah mengerti Tuhan kita bisa terbang. Kita sudah ngerti. Tetapi banyak yang tidak mengerti bagaimana dosanya bisa dihapuskan. Nah, kita mengerti. Itu bedanya orang Kristen. Ya, kita mengerti. Sehingga dosa kita bisa diputuskan. Sehingga karma tidak mengikuti kita lagi. Itulah hebatnya iman kita. Orang bilang, iman mereka lebih hebat dong. Dia benar. Iman mereka setelah melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Mungkin bisa saja mereka tidak percaya kepada waktu Tuhan Yesus di kayu salib karena mereka lebih percaya waktu hari ketiga yang bangkit dan terbang. Karena mereka masih melihat daging seutuhnya. Contohnya, Thomas memegang telapak tangannya Tuhan Yesus dan memegang dagingnya. Memang benar-benar dia masih ada dagingnya waktu itu. Dia menampakkan diri bukan seperti hologram, bukan. Dia menampakkan diri bukan seperti internet yang tinggal diklik hilang, bukan. Dia menampakkan diri seutuhnya persis seperti manusia. Baru dia naik ke surga. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita punya iman, diajarkan iman kita, percaya Yesus mati di kayu salib. Untuk apa? Bukan cuma mati di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga dosa-dosa kita baru bisa dihapuskan. Itu iman kita. Ya. Jadi nggak usah dibanding-bandingkan dengan yang lain. Percayalah, pengajaran Kristen ini sudah paling benar. Makanya kita berani klaim hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Kalau orang tanya, benar-benar benar gitu. Ya, gampang sekali ibu-ibu. Gak usah jelasin kebenaran itu begini ribet. Nanti orang berdebat sama kita. Anak Tuhan ingat jangan berdebat ya. Kita pasti kalah. Bukan kalah kenapa? Karena anak Tuhan diajarin mengalah. Mengalah untuk menang. Jadi nggak usah debat pun kita sudah tahu kita kalah. Ya. Kita kalah karena kita mengalah. Nah, yang penting di mata Tuhan kita tidak kalah. Itu yang paling penting. Kalau kita mengalah di mata Tuhan, kita dimenangkan. Itu artinya kita tidak menabur daging. Kalau yang menang itu kan dagingnya. Tapi kalau rohnya yang menang, orang tidak lihat kita menang. Saya mengalah untuk menang. Contoh ya, saya beri satu contoh lagi. Ini bukan saya hebat, saya sakit sekali waktu itu. Tahun 98 ketika Pak Harto lengser, ya, tanda kutip banyaklah yang tahu saya kerja sama siapa. Datanglah segerombolan preman-preman besar yang mau ribut sama saya. Minta duit sama saya. Waktu itu istri saya kalau ditanya sampai sekarang, wah dia jujur aja dia masih dendam itu. Makanya kalau nggak ikut Kristen itu karmanya mengikuti terus. Dia masih dendam, dia kepahitan gitu. Tabungan saya satu-satunya habis begitu saja. Padahal yang dimintain duit itu bos saya. Tetapi karena saya adalah direktur utama di dalam perusahaan itu, saya merasa tanggung jawab. Saya sharing dengan bos saya. Bayangin bos saya begitu kaya, saya sharing sama dia. Ya, preman ini minta duit sekian. Saya 50-50 sama bos saya. Karena saya merasa saya bertanggung jawab. Saya kasih. Memang kelihatannya di dalam kedagingan itu, saya itu konyol gitu loh. Sok jadi pahlawan. Ya. Saya belajar taat. Kalau waktu itu saya tidak dilemahkan daging saya bertahan habis-habisan. Mungkin hari ini saya nggak bertobat. Mungkin hari ini saya lebih galak lagi. Tetapi waktu itu saya matikan daging saya. Saya kasih oke lah, saya ikut menanggung beban. Sehingga saya benar-benar daging saya ini benar-benar dilemahkan. Saya belajar bertobat. Duit gak ada artinya saya bilang.
Tetapi saya belajar untuk tidak dendam. Tetapi benar, ketika begitu saya kasihkan semuanya, saya malahan tidak memusuhinya. Dia, walaupun saya ingat kejadian itu, sampai preman ini meninggal, saya nangis. Kok bisa nangis gitu, orang tanya sama saya. Kalau dendam nggak bisa nangis dong, ketawa. Saya nangis gitu. Karena ketika saya memberikan dia sesuatu, mungkin ya saya percayalah waktu itu Roh Kudus menjamah hatinya. Dia bilang, saya heran ya, kamu sudah berikan duit itu kepada saya, kok kamu masih tersenyum kepada saya. Dan yang lucunya, kok kamu berani ya sendirian datang. Saya bilang, saya waktu itu saya nggak tahu keceplosan mulut saya. Saya bilang, saya cuma mengandalkan Roh Kudus, saya bilang gitu. Padahal dia bukan Kristen. Dia bilang, oh iya ya, orang Kristen tuh ada Roh Kudus ya. Dia bilang, Roh Kudus itu seperti apa? Seperti sesuatu yang bikin kamu jadi pemberani. Bukan, saya bilang. Bukan bikin saya jadi berani, tapi bikin saya untuk belajar mengasihi, saya bilang gitu. Dia sampai bingung gitu. Orang kan belajar ilmu hitam, belajar ilmu kebal supaya berani kan gitu. Tapi orang Kristen tuh bukan belajar firman Tuhan supaya berani. Justru belajar firman Tuhan itu untuk berani menghampiri Tuhan, bukan berani menghadapi segala sesuatu, tapi memiliki kasih, itu yang paling penting. Nah, saya nggak tahu, spontan saya percaya itu Roh Kudus yang menjamah bibir saya sehingga saya bisa ngomong begitu. Saya nggak bilang, eh, mungkin kalau saya bilang saya jadi berani, waduh, seberapa hebat kamu, mungkin saya ditantang untuk berantem. Tetapi karena saya mengucapkan, saya diberikan kasih untuk mengasihi. Kalau bilang kasih, langsung dia luluh hatinya, lembut. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kemarin saya mendengar Pastor Billy, gembala saya, khotbah di gereja. Itu mengingatkan saya kembali. Ia menjelaskan bahwa Yesus mati di kayu salib. Itu harus benar-benar kita harus fokus ke situ. Kenapa Yesus mati di kayu salib? Supaya kita mengerti. Jangan sampai orang mengintimidasi kita bahwa Yesus mati di kayu salib itu hanya sakramen, hanya syarat, hanya sejarah. Bukan. Banyak sebagian orang, gembala saya mengatakan sebagian orang Yahudi, sebagian besar ya orang Yahudi, bukan sebagian lagi, sebagian besar orang Yahudi menganggap itu adalah sejarah. Anak-anak Tuhan menganggap itu bukan sejarah, tetapi itu pengorbanan Tuhan kepada kita, bahwa Ia mau menunjukkan Tuhan kita itu begitu besar kasihnya kepada kita, sehingga kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Itulah yang didapati di Yohanes 3 ayat 16. Mari saudara kasih dalam Tuhan, saya tutup pagi hari ini dengan kesimpulan bahwa anak-anak Tuhan, ingat pesan Tuhan, kita tidak boleh dikalahkan oleh intimidasi-intimidasi yang setiap hari. Kesimpulan kita adalah hanya orang percaya. Hanya orang percaya. Orang percaya itu adalah orang percaya Yesus mati di kayu salib. Tuhan kita mengorbankan dirinya untuk disalibkan, untuk menebus dosa kita. Itu orang percaya. Maka orang percaya yang karmanya sudah dibatalkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena hidupnya sudah hidup baru, hidup kita sudah hidup baru, dan sudah diubahkan. Dan sudah diubahkan itu
Makanya setiap hari kita harus berubah menjadi baik, berubah menjadi benar. Saya berusaha untuk menghindari gosip-gosip, mendengarkan gosip-gosip. Memang sih hot news itu lebih enak didengar, ya. Jadi sekarang kita jangan dengarkan hot news lagi, ya. Kemarin anak saya suka bercanda kepada saya. Asal dia pulang dari pertemuan dengan teman-temannya, dia pulang, dia sering lapor kepada saya, anak saya itu seperti teman saya gitu. Saya berlakukan anak saya itu seperti teman saya. Saya bisa kepegang-pegang kepalanya, dia juga bisa pegang-pegang kepala saya, dia berani gitu. Dia bilang, "Papi, ada hot news." Saya bilang, "Hot news apa?" "Lu tahu nggak? Itu yang main yang lagi top tuh, binary option itu. Ternyata pacarnya itu teman sekolah kita loh gini." Hot news. Nah, saya bilang, "Terus kamu semangat?" "Oh iya dong, teman kita, bayangin bisa begitu, bisa." Nah, kamu hanya mendengarkan begitu begininya, saya bilang. Padahal itu bukan teman saya, itu teman kamu, saya bilang gitu. Tapi papi begitu dengar, hati saya langsung, aduh kasihan ya, kok bisa jatuh kena ke anak teman-temannya anak saya. Nah itu, mari saudara kasih dalam Tuhan. Jika kita dengar, si Anu selingkuh loh, sudah ngaku lagi. Aduh, kita jangan, wih, wow. Jadi terus gimana? Ya jauh-jauhin, nanti rohnya transfer. Kalau duit bisa ditransfer ya. Saya nggak percaya lagi tuh kalau orang bilang roh transfer, itu kemunafikan. Mari saudara kasih dalam Tuhan. Justru kita harus kasihan. Kenapa? Saya dulu juga pernah jatuh. Ya. Kalau saya tidak mengerti Tuhan, betapa Tuhan mengasihi saya, mungkin saya sudah tidak berani ke gereja. Saya nyanyi saja nggak berani angkat tangan. Karena saya menganggap diri saya paling berdosa. Gitu. Karena saya sudah pernah mengaku di hadapan Tuhan dan di hadapan istri saya, dan istri saya mengampuni saya, makanya saya berani. Saya juga pernah selingkuh, tetapi pengampunan datang dari Tuhan, bahkan bukan hanya dari Tuhan, dari istri saya sudah mengampuni saya, dan ia begitu mengasihi saya. Kenapa saya tahu istri saya mengampuni saya? Saya diam-diam menguping istri saya berdoa. Dia pagi-pagi berdoa, dia bilang, "Tuhan ampuni dia, dia tidak tahu apa yang dia lakukan." Dia berdoanya begitu. Itu bikin saya nangis, hancur hati saya. Mari ibu-ibu di sini, kalau ada suaminya yang menyakitimu, berdoalah, bilang sama Tuhan, "Tuhan ampuni dia, dia tidak tahu apa yang dia lakukan." Minta Tuhan mengampuni. Mari kita angkat tangan. Bapa di surga, terima kasih. Ampuni kami semua ya Tuhan. Jadikan kami tahir ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kami. Bukan seberapa besar ilmu kami mengerti firman-Mu. Bukan seberapa besar pelajaran kami mengerti tentang teologi. Engkau mengajari kami setiap pagi sedang berteolog. Ketika kami bicara tentang Engkau, inilah kami sudah sedang berteolog. Inilah adalah kesimpulan hati-Mu yang sebenar-benarnya bicara kepada kami. Dan kami juga belajar bicara kepada-Mu Tuhan dengan doa-doa kami. Tahirkan kami semua ya Tuhan, sehingga apapun yang kami doakan ya Tuhan,
Engkau mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan suara-Mu Tuhan. Ampuni kami sekali lagi ya Tuhan. Ampuni kami. Dengan keterbatasan kami hanya mengandalkan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau mati di kayu salib tidak sia-sia buat kami. Kami percaya itu bukan sejarah. Kami percaya itu adalah sakramen yang sangat sakral. Yang demi kami semua Tuhan, Engkau rela berkorban, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Mbak Kenny. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat Yana yang sudah memimpin kita dalam pujian dan Pak John yang sudah membawakan sharing renungan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita sepakat berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk datang menghadap Engkau Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, bahwa kami Tuhan masih diberi kesempatan. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau memperhatikan kehidupan kami ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan bersama dengan teman-teman doa pagi, kami mau sepakat berdoa bagi bangsa dan negara tempat di mana kami berada ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah di tengah perubahan cuaca ekstrim, kelesuan ekonomi karena masa badai, pandemi COVID, agar diberi kekuatan untuk fokus membangun ketahanan pangan dan memiliki strategi untuk mengantisipasi lonjakan harga yang mungkin tidak terkendali setelah hari raya Lebaran. Doakan juga kestabilan pasokan serta distribusi bahan pangan, serta persoalan kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Bapa, pada saat kami mendengar, melihat bahwa di mana-mana terjadi kelonjakan harga dan di mana-mana terjadi sedikit stok Tuhan untuk yang kami dapatkan, kemungkinan hati kami akan menjadi ciut. Namun pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu. Biarlah Tuhan sendiri memberikan hikmat akal budi-Mu kepada para pemimpin Tuhan. Kepada pemimpin bangsa ini Tuhan untuk dapat mengelola, mengantisipasi, bahkan dengan hikmat-Mu Tuhan. Engkau memberikan mereka Tuhan keahlian Tuhan di dalam menangani permasalahan ini, sehingga mendapatkan jalan keluar yang baik bagi kami bangsa Indonesia, rakyat Indonesia Tuhan. Biar pemerintah Tuhan membukakan jalan Tuhan, supaya Tuhan bangsa kami, rakyat kami tidak mengalami Tuhan hal-hal paceklik, kelaparan, kesulitan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, masalah lepas masalah silih berganti atas bangsa ini. Namun kami berdoa pada pagi hari ini, kami tahu begitu banyak anak-anak Tuhan yang berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kami sepakat berdoa kepada pimpinan pemerintahan kami, biarlah Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan hikmat akal budi, supaya bangsa ini diberkati Tuhan, supaya rakyat Indonesia dipulihkan Tuhan, tidak berkekurangan Tuhan. Di dalam segala problema keberadaan bangsa kami, Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan, dan para pemimpin-pemimpin kami diberikan hikmat akal budi Tuhan, untuk mereka tahu bagaimana mereka mensejahterakan bangsa ini ya Tuhan. Jikalau ada pihak-pihak yang tidak berkenan Tuhan, Engkau mengubahnya menjadi kebaikan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami berdoa bagi bangsa kami,
tempat di mana kami berada, kota di mana kami berada, kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan kami ya Bapa. Kami bawa Tuhan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, kehendak dan rencana Tuhan yang jadi bagi kami ya Tuhan. Anak-anak Tuhan ada dalam pemeliharaan-Mu. Engkau yang setia memberkati kami, mencukupkan segala yang kami perlukan. Kami berdoa ya Tuhan, menjelang Pileg, Pilpres, dan Pilkada serentak 2024 agar segala bentuk penyebaran hoax, eksploitasi politik identitas, ujaran kebencian, kampanye hitam hanya akan memecah belah bangsa dapat terkendali. Tuhan menolong setiap elemen masyarakat Indonesia untuk memiliki hati yang mencintai NKRI dan bersama-sama mencegah ancaman membahayakan kesatuan persatuan bangsa. Doakan orang-orang yang ada dalam pemerintahan, polisi, TNI tidak terpapar dalam radikalisme. Bapak, Engkau mendengarkan seruan kami pada pagi hari ini. Secara khusus kami membawa Tuhan orang-orang, khususnya anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan, polisi, TNI Tuhan, agar mereka diberikan hikmat, diberikan keberanian Tuhan, berikan hati yang bertanggung jawab Tuhan di dalam mengemban tugas pekerjaan mereka untuk melindungi bangsa Indonesia, untuk melindungi rakyat Indonesia, memberikan keamanan, memberikan kedamaian Tuhan, memberikan kesatuan Tuhan, dan terlebih daripada itu biarlah Tuhan Roh-Mu turun atas bangsa kami ya Tuhan, untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan memiliki hati yang mencintai bangsa ini, mencintai NKRI Tuhan, dan menjaga perilaku kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk tidak mengatakan ujaran kebencian ataupun melakukan kampanye-kampanye hitam yang akan memecah belah bangsa. Tuhan kiranya menolong, damai sejahtera-Mu melimpah atas bangsa ini Tuhan. Segala perkara-perkara Tuhan yang mengintimidasi Tuhan, yang melakukan ujaran-ujaran kebencian semua itu biarlah Tuhan kendalikan Tuhan, dan anak-anak Tuhan dan kami juga sebagai anak-anak Tuhan kami bawa selalu di dalam doa, bahkan kehidupan kami pribadi pun kami menjaga Tuhan ujaran kebencian. Engkau berjaga-jaga di mulut bibir kami sehingga apa yang kami katakan bukanlah pemecah belah, tetapi apa yang kami katakan, apa yang kami tulis di sosmed, apa yang kami doakan adalah semua damai sejahtera-Mu melimpah atas bangsa kami, atas keluarga kami, atas hati kami, atas kehidupan kami. Biarlah hidup kami mencerminkan bahwa Engkau yang hidup di dalam kami, bukan kami lagi. Biarlah damai sejahtera-Mu itu ya Tuhan, pribadi lepas pribadi seperti lilin yang menyala satu persatu menerangi Tuhan, menerangi bangsa ini, menerangi negara ini ya Tuhan. Terima kasih karena kami memiliki Allah yang mengasihi kami, Allah yang tahu kebutuhan kami. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, khususnya Pileg, Pilpres, dan Pilkada 2024 ini ada dalam kontrol-Mu dan ada dalam pengendalian-Mu. Engkau berdaulat atas bangsa kami. Jadilah menurut kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan agar segala bentuk kejahatan tidak meningkat, termasuk kejahatan di jalanan, kasus penipuan daring, pencucian uang, merampas nyawa orang lain, karena memburuknya kondisi ekonomi, sulitnya mencari mata pencarian. Kiranya Tuhan menjamah hati setiap orang agar tidak ikut serta dalam berbagai tindakan kejahatan. Kami berdoa agar polisi dapat mengurai segala potensi dalam bentuk kejahatan yang direncanakan dan membahayakan masyarakat, dan memiliki strategi untuk menekan peningkatan kejahatan ekonomi seperti cybercrime dan kejahatan lainnya yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Bapak, kami tahu semakin canggih teknologi, semakin banyak kejahatan, dan saat-saat ini karena keberadaan situasi dan ekonomi begitu banyak Tuhan, orang yang jatuh dalam pencobaan, mereka berjuang di dalam kehidupan mereka sehingga mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Tetapi kami berdoa pada pagi hari ini biarlah Roh-Mu yang kudus itu ya Tuhan menjamah setiap pribadi-pribadi, mereka yang ada dalam kesulitan ekonomi, mereka yang ada dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan yang untuk melakukan kejahatan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau ingatkan mereka Tuhan, bahwa mereka masih memiliki Engkau Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan menolong mereka, bukakan jalan bagi mereka, pekerjaan-pekerjaan dibukakan Tuhan, asalkan mereka diberi kesehatan, kerajinan, nikmat akal budi-Mu.
Tuhan Yesus, mereka yang merencanakan kejahatan Tuhan, kejahatan cyber sekalipun Tuhan, Engkau menolong mereka Tuhan, mengubah Tuhan, supaya alat-alat ini dapat dipergunakan untuk kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah Tuhan, polisi Tuhan dapat mengurai. Tuhan, Engkau berikan hikmat, kepintaran polisi agar dapat mengurai Tuhan, akan dapat mengurangi Tuhan, akan dapat meredam Tuhan. Itulah fungsinya Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan. Berikan keahlian, kemampuan buat mereka Tuhan. Ketahanan dan keberanian Tuhan. Terlebih daripada itu hati yang rela melayani Tuhan bagi bangsa dan negara ini dengan mengasihi Tuhan. Dengan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka diberkati Tuhan. Begitu banyak kejahatan akan diredam, dibatalkan Tuhan. Bangsa ini menjadi bangsa yang aman dari kejahatan Tuhan. Di sana sini terjadi kejahatan, tetapi itu semua dapat dikendalikan sehingga membawa bangsa ini kepada bangsa yang aman, damai dan sejahtera dan tentram. Kami berdoa buat pemimpin tertinggi Bapak Presiden Jokowi dengan Wakil Presiden dan para menteri, Engkau memberikan mereka hikmat, akal budi. Begitu banyak permasalahan yang harus mereka hadapi, tapi kami percaya hikmat-Mu turun ke atas mereka. Mereka akan memetakan pekerjaan mereka. Mereka akan menyelesaikan pekerjaan mereka. Satu persatu akan diselesaikan. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Kami sebagai rakyat bersyukur memiliki pemimpin Tuhan yang mengasihi kami. Karena kami tahu pemimpin kami adalah Engkau yang tunjuk dan yang Engkau berikan bagi kami. Kami berdoa untuk kesehatannya, untuk damai sejahtera Tuhan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk pendidikan Tuhan, untuk kesehatan, untuk ekonomi, sosial, politik. Semuanya ada dalam pengendalian-Mu ya Tuhan. Bangsa ini kami bawa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah menurut kehendak-Mu. Anak-anak Tuhan yang berdoa bagi bangsa ini tidak akan pernah sia-sia. Engkau akan mendengarkan seruan kami Tuhan. Engkau akan membela kami. Engkau akan membela bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan. Tak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi tim doa pagi Tuhan. Teman-teman doa pagi yang setiap pagi datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa setiap kami Tuhan dengan berbagai situasi, kondisi dan keberadaan Tuhan. Kami berdoa satu hal yang kami minta, biarlah setiap pagi, setiap hari Engkau memperbaharui kami dengan roh-Mu yang baru itu ya Tuhan. Engkau memberikan berkat yang baru, urapan baru kepada kami sehingga semakin hari kami semakin mengasihi Engkau. Sehingga semakin hari kami semakin percaya kepadamu dan mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Engkau ada di dalam kami, di setiap langkah kehidupan kami. Engkau bersama kami. Saat kami sakit, Tuhan yang sembuhkan. Saat kami sedih, Tuhan yang hiburkan. Saat kami lemah, Tuhan yang kuatkan. Saat kami bimbang, Tuhan beri ketetapan. Saat kami ada di dalam situasi yang terdalam sekalipun, kami melihat tangan-Mu terulung kepada kami, mengangkat kami, menolong kami, membela kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Buat setiap kami, Engkau berikan damai sejahtera. Keluarga lepas keluarga dipulihkan. Hubungan suami istri dipulihkan. Orang tua dan anak dipulihkan. Saudara lepas saudara dipulihkan. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu. Memelihara kehidupan kami. Untuk kami selalu hidup di dalam Engkau. Sehingga mulut kami selalu akan bersyukur kepadamu. Karena pekerjaan-Mu, karena perbuatan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bawa kehidupan kami di bawah kaki-Mu. Segala dosa dan pelanggaran kami, ketidaksetiaan kami dan ketidaktaatan kami. Ampuni kami ya Bapa, kuduskan kami ya Bapa, layakkan kami Bapa untuk datang menghampiri-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami tanpa syarat Tuhan. Oleh karena itu kami memberanikan diri, kami datang padamu, kami panggil Bapa, kasihilah kami, ampunilah salah dosa kami, pulihkan kehidupan kami, berkatilah kami, dan biarlah kami berjaga-jaga senantiasa. Berdoa kepadamu hari lepas hari, setiap saat untuk kami tidak jatuh di dalam pencobaan. Engkau yang memimpin kehidupan kami, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun.
Sampai saat ini kami ada itu karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami mau bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu ya Bapa. Amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau memberkati Tuhan para pemimpin-pemimpin yang mengelola tim TDP ini, Pak John, Pak Kianli, para pastor yang ada di sini, teman-teman kami semua. Kita diberkati Tuhan untuk kami saling mengasihi, terikat dalam satu ikatan melalui Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kasih itu Tuhan menguasai hidup kami, pengampunan itu Tuhan yang Kau berikan biar kami rela melepaskannya Tuhan bagi setiap mereka yang bersalah kepada kami, dan kami juga mohon ampun atas kesalahan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semua. Terima kasih buat Bu Mariana, buat Ibu Shana dan Pak John yang sudah melayani pagi ini. Kemarin malam Pak John WA saya. Pak Kianli, ada yang keluar dari TDP. Saya cuma satu hal ngomong sama Pak John. Biarin aja Pak John, kita bukan gereja kok. Kita komunitas, saya bilang. Ya, dia mau keluar masuk ya silakan aja gitu. Enjoy aja, saya bilang kayak gitu. Ya, oleh karena itu hari ini luar biasa ya. Ada 40 orang malah ya. Ya, jadi nggak pengaruh. Jadi puji Tuhan kita di sini bukan Pak John sama saya bukan leader, bukan pendeta juga untuk memimpin Bapak Ibu. Kita adalah komunitas. Ya, di sini kita sama-sama berdoa mencari hadirat Tuhan. Jadi jangan ada sesuatu yang wah ini ada Pak Kianli dan Pak John ada sesuatu yang mau diambil atau sesuatu yang mau dimanfaatkan. Tidak sama sekali. Ya, 2 tahun ini kita sama-sama berdoa bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Baik, kita akan tutup doa pagi kita karena mungkin sudah jamnya ya. Kita mau bekerja semua. Ya, jangan lupa hari ini juga untuk mengolah jasmani kita melalui olahraga. Oke, baik. Silakan Pak John, kita akan tutup dengan doa berkat. Ya baik, terima kasih Pak Kianli. Ya, apa yang disampaikan Pak Kianli benar. Jadi saya cuman kemarin bilang ada yang permisi mau keluar, ya silakan. Saya juga bilang buat apa permisi, gak apa-apa. Kalau memang tidak mau di sini, mau bergabung di tempat lain gak apa-apa. Ada Pak Arthur saya lihat. Selamat pagi Pak Arthur. Oke, mari kita tutup ibadah pagi kita pagi hari ini. Kita mohon berkat dari Tuhan kita. Mari semua kita angkat tangan. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu ya Tuhan. Kami belajar taat setiap pagi dan belajar untuk hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang memiliki kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang begitu indah dengan Roh Kudus pada pagi hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya di awan-awan yang permai menjemput kita. Yang percaya, yang sungguh diberkati, sama-sama berkata, amin. Haleluya. Terima kasih. Kasih Yuk, Pak John langsung kita Weh. buka kamera. Pak Kianli, Silakan, Bu Pak. Mariana. Terima kasih Bu Teman Mariana. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Saina. Terima semuanya. Terima kasih buat ibu-ibu. Tuhan memberkati. Oke, silakan dibuka kameranya. Silakan Pak John Ferry. Ya, oke. 1, 2, 3. Terima kasih Pak John. Mantap dengan fotonya. Ferry. Oke, terima kasih Pastor Arthur. Selamat aktivitas. Terima kasih Pak Bambang. Pastor Terima Arthur. kasih semua. Berkati. Oke, saya tutup ya. 1, 2, 3.